Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Aulia dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya berupa artikel ilmiah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen yang cantik, yang terhormat Ibu Trisna Andarwulan, SSMPD. Semoga Ibu Trisna selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Amin. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil karya saya, mungkin masih ada yang bertanya, artikel ilmiah itu apa sih? Nah, saya coba menjelaskan sedikit tentang artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu termasuk salah satu dari karya ilmiah. Artikel ilmiah merupakan artikel yang dikhususkan untuk diterbitkan pada jurnal ilmiah. Ada dua bentuk artikel ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah penelitian. Artikel ilmiah penelitian ini diangkat dari hasil penelitian. Sedangkan bentuk yang kedua, artikel ilmiah non-penelitian atau disebut juga dengan konseptual. Jika artikel konseptual ini diangkat dari gagasan atau ide sang penulis. Perbedaannya dapat dilihat pada strukturnya. Jika artikel ilmiah penelitian, strukturnya terlihat lebih rinci, yakni ada judul, ada baris kepemilikan, ada abstrak yang diikuti dengan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini dapat digabungkan atau dipisah, hasil sendiri dan pembahasan sendiri. Lalu diikuti dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Sedangkan untuk struktur artikel ilmiah non-penelitian atau konseptual terlihat lebih rinci, yakni ada judul, baris kepemilikan, abstrak yang diikuti dengan kata kunci, pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Selain itu, artikel ilmiah juga memiliki fungsi dan tujuan. Adapun fungsi artikel ilmiah yang pertama yakni sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Adapun tujuan dari pembuatan artikel ilmiah yang pertama yakni menyampaikan ide, memenuhi tugas dalam studi yang saat ini sedang saya lakukan untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu rapat atau pertemuan sebagai bagian dalam lomba dan juga untuk menyebarkan ilmu atau hasil penelitian. Nah, udah punya gambaran kan tentang apa itu artikel ilmiah? Sekarang saya akan mempresentasikan karya ilmiah karya saya. Nah, ini merupakan artikel ilmiah karya saya. Saya memilih jenis artikel ilmiah non-penelitian atau konseptual dengan mengangkat judul Peran ASEAN Tourism Forum dalam peningkatan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018. Itu merupakan struktur judul yang diikuti dengan yang kedua, yakni dapat dilihat itu merupakan baris kepemilikan. Selanjutnya, diikuti dengan abstrak. Pariwisata merupakan sektor penting dalam sebuah negara, baik bagi negara maju ataupun negara berkembang. Salah satu bukti nyata bahwa sektor pariwisata dapat dikatakan sektor penting karena sektor pariwisata sebagai penyumbang terbesar devisa suatu negara. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN bekerja sama untuk memajukan sektor tersebut. Dalam artikel ini menjelaskan salah satu bentuk kerjasama yang ada, yaitu ASEAN Tourism Forum atau yang sering disingkat dengan ATF. Lalu diikuti dengan kata kunci. Setelah itu, struktur yang selanjutnya ada pendahuluan. Nah, dapat dilihat, ini merupakan isi dari pendahuluan. Nah, ini juga masih termasuk pendahuluan. Nah, di pendahuluan juga berisi ASEAN Tourism Forum secara khusus merupakan wadah bertukar ide dalam melihat sejauh mana keberhasilan dan keberlanjutan industri pariwisata dan secara bersama-sama pula memformulasikan cara yang spesifik dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di ASEAN, baik itu bagi para shareholders atau stakeholders. Sedangkan secara umum, ATF merupakan kunci promosi bagi negara-negara ASEAN sebagai tujuan wisata yang terkenal karena keramahan dan keragaman budaya dan alamnya. Nah, itu masih termasuk struktur pendahuluan. Selanjutnya, setelah struktur pendahuluan diikuti dengan struktur pembahasan. Di pembahasan ini, intinya yakni peran ASEAN Tourism Forum atau ATF bagi Indonesia. Nah, ini merupakan struktur pendahuluan yang membahas tentang peran ATF itu bagi Indonesia.
Nah, terlihat di sini, berkaitan dengan jumlah wisatawan mancanegara setelah adanya ATF ini, terbukti dari data milik Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau yang sering disingkat dengan Wisman ke Indonesia, Desember pada tahun 2017 naik 3,03% dibanding jumlah kunjungan pada Desember tahun 2016, yaitu 1,11 juta kunjungan menjadi 1,15 juta kunjungan. Demikian juga jika dibandingkan dengan November tahun 2017. Jumlah kunjungan Wisman pada Desember tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 8%. Selama tahun 2017, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik 21,88% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada tahun 2016 yang berjumlah 11,52 juta kunjungan. Nah, setelah pembahasan, kesimpulan kan strukturnya. Nah, ini merupakan kesimpulan dari artikel ilmiah saya. Dengan adanya ASEAN Tourism Forum atau ATF, maka turut memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya ATF dan dampaknya bagi Indonesia adalah mempromosikan ASEAN sebagai tujuan yang atraktif dan memiliki banyak sisi, menciptakan dan meningkatkan kesadaran bahwa ASEAN sebagai kawasan tujuan yang kompetitif di Asia Pasifik, memperkuat kerjasama antar sektor dalam industri pariwisata ASEAN, dan mempromosikan perjalanan wisatawan internal ASEAN. Selain itu, sektor pariwisata memiliki berbagai keunggulan yang dipastikan bakal menarik minat investor. Pariwisata tercatat sebagai salah satu penyumbang PDB dan devisa negara. Setelah kesimpulan, struktur yang selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Nah, ini berisikan tentang sumber-sumber yang saya ambil untuk membuat artikel ilmiah saya. Nah, ini merupakan contoh dari daftar pustaka. Sekian presentasi saya tentang hasil karya saya berupa artikel ilmiah non-penelitian atau konseptual. Bila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe ya guys. Bisa juga di-share ke teman-temannya.